warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Sehat semua Bu? Alhamdulillah 3 juz. Yang pertama juz kabuka. Ya Bu. Yang kedua juz koma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar, la nabiyya wa la rasula ba'd. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في كتاب المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حضرات الكرام para ulama, terutama imam musalla, ketua musalla, segenap hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya, atas segala taufik-Nya dan kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga di malam yang ke-10 bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan suatu amal kewajiban, yakni melaksanakan salat fardhu isya secara bersamaan, yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Semoga dan mudah-mudahan langkah bapak-bapak, langkah ibu-ibu, segenap hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan, encik-encik dan lain sebagainya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti bahwasanya kita ini ingin menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sallallahu wasallamuhu. Semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yakni Nabi Muhammad SAW dengan perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, tuan-tuan, karena waktunya sangat sedikit, kami akan meningkatkan suatu faedah dan keutamaan berinfak dan bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ini membelanjakan harta sedekah, baik sedekah itu diberikan kepada orang fakir miskin, diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada orang yang butuh, ataupun diberikan kepada infak untuk menjalankan Allah Subhanahu wa taala, di sana sangat besar sekali. Dan sedekah itu sendiri, infak harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni akan memberikan suatu efek yang sangat besar sekali kepada kita, sehingga katanya Allah Subhanahu wa taala tadi dijelaskan, orang yang membelanjakan hartanya, orang yang memberikan hartanya, wattaqa, dan dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni harta yang diberikan tadi tidak diberikan kepada jalan-jalan kemaksiatan, tidak diberikan kepada jalan-jalan untuk kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harta tadi akan diberikan kepada yang bermanfaat di jalan Allah. Wasaddaqa bil husna, di samping dia orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan mempercayai dengan kebaikan, mempercayai dengan adanya pahala, mempercayai dengan adanya ganjaran balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita selalu menginfakkan hartanya, selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fasal yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan konsep yang semacam ini, kalau seandainya kita mempunyai hajat, andai kata kita mempunyai kebutuhan dan sebagainya, maka yang katanya Allah Subhanahu wa taala dan anjuran daripada ulama-ulama ini, kita ini harus memperbanyak bersedekah. Kalau semuanya kita ini telah terjadi, telah menjadi tradisi, bagaimana kalau orang akan berangkat untuk pergi menunaikan ibadah haji, akan melangkahkan perjalanan melaksanakan umroh dan sebagainya, mereka itu memanggil tetangganya, memanggil sanak kerabatnya, memanggil andai kawannya untuk makan di rumahnya, di samping minta doa. Apa tujuannya? Nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan balasan kebutuhan kita, hajat kita, keperluan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan, akan diberikan keringanan. Maka juga ibu puan-puan, tadi mungkin kemarin sebelum kita melaksanakan puasa muda, ada sebagian tetangga kita yang enggan untuk kemudian ada di sini di rumah tadi di rumah. Apa tujuannya ini? Bukan cuma sekedar tradisi saja, Pak.
wajah dan sebagainya. Tujuannya adalah agar tujuan kita, agar niat baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan. Jangan katakan ini adalah bid'ah, bukan. Ini adalah anjuran Al-Quran. Wa amma man a'ta wattaqa, barang siapa orang yang selalu memberikan sedekah, baik sedekah itu merupakan material, diberikan secara langsung, ngasih, bui dan sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil yusra. Dengan niatan tadi kedurian mau bulan puasa, dengan tujuan agar Allah memberikan keringanan, agar Allah memberikan kemudahan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, melaksanakan puasa dengan teriknya matahari, dengan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sholat tarawih dan lain-lain sebagainya. Anak juga di sekolah, ya di awal ingin sekolah, undang undang tetangga. Apa tujuannya? Agar anak yang kami sekolahkan menjadi anak yang soleh dan solehah, mendapatkan ilmu yang dicita-citakan. Jangan katakan ini adalah bid'ah, ini adalah anjuran Al-Quran. Dan sebaliknya wa amma man bakhila, dan barang siapa orang yang bakhil, orang yang kikir, tak mau mengundang tetangga, tak mau ngasih makanan, dan buatkan jalan husna, dan mendustakan dengan hari akhirat, mendustakan dengan pahala sedekah, fasanu yassiruhu lil yusra. Kalau orang yang akan tidak kesulitan, mau berangkat ke dunia, mau berangkat kepada umrah, mau berangkat ibadah haji, ini adalah merupakan tetangga. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesulitan untuk mencapai hal-hal yang dicita-citakan. Ibu-ibu, puan-puan yang saya hormati, dan juga karena ya cerita-cerita tentang wakilah keutamaan Rasulullah, sehingga ini harus berjumlah Al-Quran yang lain bisa dijelaskan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah engkau kepada harta yang Anda miliki, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian tiba. Imam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah sebelum datang kematian, diperintah untuk menginfakkan harta kita di dalam laut. Kemudian kalau kita sudah mati, maka kalau orang itu sudah mati akan ada penyesalan. Orang yang kikir, orang yang selalu menjungkam hartanya, tidak mau bersedekah, tidak mau menginfakkan di jalan-jalan Allah, musalla membutuhkan harta, tidak mau memberikan, anak yatim membutuhkan uang dan sebagainya, tidak mau untuk membantunya, maka nanti kalau sudah mati, mereka itu akan ada penyesalan hidup kembali. Apa tujuannya hidupnya? Agar untuk memberikan saudara
Karena apa? Karena sedekah ini yang bisa memberikan penyelamatan manusia nanti kalau sudah di akhirat. Dan sedekah ini adalah orang-orang yang akan selalu dicintai oleh surga, yang akan dirindukan oleh surga. Sehingga kata Rasulullah SAW, ada 4 golongan yang dicintai dan dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang selalu memberikan makanan takjil kepada orang yang berbuka puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, Tuhan dan berkati. Ini sudah ya. Dan bisa dilanjutkan kalau yang lain ya. Ya udah itu saja pengumuman ibu yang karena waktu terbatas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita akan menjadi orang yang selalu beriman, yang selalu bersedekah dan selalu mengeluarkan zakat kita. Amin amin Allahumma amin. Itu saja dari kami. Selanjutnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.